Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Siapa yang tak mengenal Om Hao? Ahli retrokognisi yang memiliki kemampuan melihat kisah di masa lampau ini kembali mengulik tentang dunia tak kasat mata. Om Hao yang biasa tampil di channel YouTube Kisah Tanah Jawa itu, kembali menelusuri salah satu kisah legendaris di wilayah ibu kota, yakni Si Manis Jembatan Ancol. Siapa yang tak mengetahui cerita misteri yang telah familiar sejak puluhan tahun ini? Saking familiarnya, kisah Si Manis Jembatan Ancol ini telah diangkat dalam film dan dibuat sinetron di tahun 90-an. Om Hao membongkar seperti apa kisah masa lalu di Jembatan Ancol tersebut. Sebab menurut warga sekitar, sosok Si Manis ini sampai sekarang masih terus menampakkan diri dan mengganggu seseorang yang melintas di jembatan tersebut. Salah satu warga menyampaikan bahwa dirinya sempat melihat sosok wanita dengan kebaya berwarna merah saat memancing di bawah jembatan. Tak hanya itu, menurut kesaksiannya, bahwa pengemudi yang melintas jembatan tersebut sering dialihkan pandangannya. Jadi mobil lewat tahu-tahu ada di tengah kali, tahu-tahu kelelep supirnya meninggal, keneknya hidup. Saya tanya, katanya kali itu jalanan, jelasnya. Tak hanya itu, warga lain juga menyampaikan bahwa tukang ojek-ojek pengkolan juga sering diganggu oleh sosok Si Manis. Menurut warga, Si Manis sering meminta diantarkan ke suatu tempat, namun tiba-tiba di tengah perjalanan ia menghilang. Menurut kacamata Om Hao dalam memandang kisah silam, di tempat tersebut ia menyaksikan ada 3 sosok yang terlihat secara jelas, di mana ketiga sosok tersebut ternyata memiliki perbedaan kisah dan waktu kematiannya sendiri-sendiri. Kita ambil sudut pandangnya mau yang mana dulu? Karena ada 3 tahun yang berbeda, jadi awal tahun 1817, 1900 dan 1950 ini semuanya berbeda-beda, jelasnya. Menurut Om Hao, salah satu sosok astral itu sempat mengenalkan diri padanya. Cuma yang paling terkenal ini yang pertama, beliau memperkenalkan diri, itu namanya Siti Ariyah atau sering dipanggil Maryam, jelas Om Hao. Kepergian Siti Ariyah ini diceritakan Om Hao, lantaran dianiaya dan dilecehkan oleh tuan tanah yang ada di sana. Dulu tuan tanah itu sempat menginginkan Siti Ariyah untuk dijadikan gundik, namun karena ia menolak, akhir cerita ia harus kehilangan nyawanya. Kemudian ada yang bernama Halimah yang dicerita kedua, ungkap Om Hao. Om Hao menyampaikan bahwa wanita yang meninggal di tahun 1900-an ini merupakan sosok mayat yang dibuang di bawah jembatan tersebut dalam keadaan hamil karena si laki-lakinya tidak mau bertanggung jawab. Sosok yang ketiga terjadi di tahun 1950-an. Kejadiannya ketika itu ada pemuda-pemudi yang sedang pacaran, tapi yang laki-lakinya ada keperluan, kemudian ditinggallah sang perempuan ini di dekat jembatan goyang. Tetapi setelah laki-laki ini kembali hanya tinggal bajunya si perempuan ini, raganya tidak ditemukan sampai sekarang. Menurut Om Hao, ternyata sosok ini ditarik, dipinang dan diperistri oleh penguasa Raja Jin Ancol. Selanjutnya Om Hao menyampaikan ketiga sosok tersebut mengenakan baju yang berbeda-beda. Jadi ada 3 sosok yang menggunakan baju berbeda. Pertama menggunakan baju putih, kedua bajunya agak merah jambu pakai kerudung kuning, dan yang ketiga merah, ungkap Om Hao. Menurut Om Hao, sosok yang paling netral adalah sosok kedua yang menggunakan baju merah jambu. Om Hao pun kembali menyampaikan bahwa sosok yang sering usil dan sering menampakkan diri adalah wanita yang menggunakan baju merah. Sosok ini diakui Om Hao memiliki aura negatif, bahkan mencari tumbal. Di mana aura negatif itulah yang membuat Si Manis melakukan keusilannya dan menampakkan diri di jembatan tersebut.
Karena memang secara baju yang digunakan itu juga menyimpan sebuah dendam, ungkap Om Hao. Di akhir penerawangannya Om Hao bercerita, ada pesan yang ingin disampaikan oleh sosok Maryam dan Halimah, bahwasannya menjadi wanita itu harus kuat, harus tegar. Kami yang menjadi salah satu korban kejamnya dunia, jadi hormatilah perempuan karena semua manusia terlahir dari rahim seorang perempuan.